warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Setiabudi SDMT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Digital, dan perkenalkan nama saya Cinta Verilia Junita dengan NIM akhiran 011. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau melakukan simulasi mengenai rangkaian logika digital. Sebelum itu, saya akan memaparkan mengenai gambaran besar atau garis besar mengenai sistem digital itu sendiri. Nah, sistem digital merupakan sistem elektronik yang memproses dan mempresentasikan informasi dalam bentuk sinyal diskrit, di mana sistem ini beroperasi menggunakan binary digit yang dimana direpresentasikan dalam dua keadaan, yaitu ada 0 yaitu low dan 1 yaitu high. Nah, sistem ini menjadi dasar bagi berbagai perangkat elektronik modern seperti komputer, smartphone, kalkulator, serta sistem kendali otomatis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam rangkaian sistem digital ini sendiri, saya menggunakan Integrated Circuit atau IC, di mana ini merupakan suatu komponen elektronika yang dimana menggabungkan berbagai elemen seperti transistor, resistor, kapasitor, dan juga dioda, dan ke dalam satu chip semikonduktor berukuran kecil. Nah, di sini saya menggunakan IC 74LS83 sebagai adder untuk penjumlahan biner. Selanjutnya yaitu IC 74LS148 sebagai priority encoder, dan IC 74LS138 sebagai decoder, dan IC 74LS90 sebagai counter, IC 74LS47 sebagai drive 7 segment, IC 74LS74 dan 74LS595 sebagai register dan juga flip-flop. Nah, di situ juga saya akan menambahkan mengenai gerbang logika atau membahas mengenai gerbang logika. Nah, gerbang logika adalah komponen dasar dalam elektronika digital yang mengimplementasi fungsi boolean dan melakukan operasi logika terhadap satu atau lebih sinyal input biner untuk menghasilkan satu sinyal output. Nah, kita tahu bahwa gerbang logika itu ada AND, ada gerbang logika OR, NOT, dan NAND, gerbang NOR, gerbang SOR, dan XNOR. Nah, selanjutnya kita akan memasuki mengenai bab 3 yaitu metodologi dan perancangan sistem. Kita memasuki ke rangkaian yang pertama atau kita juga sebut ke rangkaian adder, di mana rangkaian adder merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk penjumlahan bilangan biner. Pada praktikum ini saya menggunakan IC74HC283 4-bit adder yang menjumlahkan dua input, di mana yang input pertama itu dari A1 sampai A4 dan input kedua itu dari B1 sampai B4 dan beserta carry in, dan menghasilkan sub 4 bit yang pertama itu beserta carry out. Nah, kita akan melakukan percobaan semisal kita menyalakan dalam rangkaian adder ini kita ada 3 komponen, yaitu komponen switch, IC, dan juga LED sebagai outputnya. Semisal kita menyalakan semua switch kita nyalakan. Oke. Nah, jika kita menyalakan semua switch dari switch 1 sampai switch 9, maka LED 1 sampai LED 5 ini akan menyala. Jika kita matikan, nah, switch 2, maka LED 2 akan mati. Switch 7, maka LED 3 akan mati. Dan begitupun seterusnya jika kita untuk mencoba mendemonstrasikan. Nah, dari Inago konfigurasi IC74HC283 ini, untuk input pertama ini yang A1 sampai A4 ini sebagai bilangan biner pertama, dan switch 5 sampai switch 9 atau output yang kedua dari B1 sampai carry in itu merupakan bilangan biner kedua. Nah, dari S1 sampai S4 ini merupakan hasil penjumlahan, dan untuk ini yaitu berupa bit carry masuk dan ini bit carry keluar. Cara kerja dari rangkaian adder ini sendiri itu IC74HC283 ini akan melakukan sebuah operasi sum, yang dimana itu dapat dirumuskan dari A tambah B tambah carry in. Jika hasil penjumlahan melebihi kapasitas dari 4 bit, maka code
code akan bernilai high atau naik, dan IC ini akan bekerja secara paralel, yang dimana semua bit ini diproses secara bersamaan sehingga lebih cepat dibanding ripple carry adder. Untuk selanjutnya itu kita bisa melakukan dari tabel kebenaran adder. Ini bisa dilihat di sini untuk hasil-hasilnya, dan ini hasil pengujian yang telah saya lakukan. Nah, dari analisis dari rangkaian adder sendiri itu berdasarkan hasil simulasi IC74H283 itu mampu melakukan penjumlahan biner 4 bit sesuai dengan prinsip kerja yang telah dipelajari. Setiap variasi masukan menghasilkan keluaran sum dan carry out yang sesuai dengan hasil perhitungan biner secara teoritis. IC ini juga dapat mendeteksi kondisi kelebihan kapasitas atau overflow melalui keluaran carry out yang akan bernilai high ketika hasil penjumlahan melebihi dari 4 bit. Nah, seperti saya bilang tadi, terus kemampuan tersebut itu memungkinkan IC ini sendiri dapat digunakan untuk membangun rangkaian adder dengan jumlah bit yang jauh lebih besar melalui penggabungan beberapa IC. Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa IC74H283 bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsinya sebagai rangkaian penjumlahan biner 4 bit. Selanjutnya kita akan memasuki rangkaian encoder dan juga decoder. Apa sih rangkaian encoder dan juga decoder? Nah, kita menggunakan IC74H148 dan juga IC74H138 yang dimana rangkaiannya dapat berupa seperti dalam layar komputer yang telah saya share ini. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama itu komponen switch, IC, terus saya menggunakan gates untuk NOT, terus juga ada keluaran output berupa LED. Dimana kenapa saya menggunakan NOT? Karena untuk menyamakan hasil dari IC ini, jadi ini akan transmisinya lebih maksimal. Nah, semisal ini switchnya kita nyalakan ke satu semua. Nah, dari switch yang kita nyalakan satu semua, itu akan menghasilkan output berupa LED pertama. Kalau kita matikan, nah, misal datanya itu ada 000001, itu akan menghasilkan keluaran berupa LED 8 yang menyala. Kalau hasilnya itu yang ini 0 dan ini 1, maaf. Nah, maka keluaran ini akan menghasilkan keluaran LED atau output LED pertama. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai fungsi sebagai priority encoder 8 untuk 3, yaitu mengubah 8 jalur masukan menjadi berupa 3 kode biner bit. Nah, IC ini bekerja berdasarkan prioritas input, sehingga apabila terdapat lebih dari satu masukan yang aktif, encoder akan memproses input sebagai prioritas tertinggi. Sementara IC yang 74H138 yang berfungsi dari decoder ini, dari 3 bit ini ke 8 ini sebagai keluaran, atau disebut juga dengan metode one hot output, di mana hanya satu keluaran yang aktif pada suatu waktu yang bersifat aktif atau low. Nah, kita memasuki rangkaian encoder. Kita memasuki rangkaian encoder, di mana rangkaian encoder sendiri itu merupakan rangkaian logika digital yang digunakan untuk mengubah beberapa jalur masukan menjadi kode biner pada bagian keluaran. Pada praktikum ini, saya menggunakan IC74H148 8-3 yaitu priority encoder yang bekerja dengan logika aktif atau rendah atau active low, dan IC ini mengonversi satu input yang aktif menjadi kode biner. Nah, saya menggunakan 3 komponen. Yang pertama itu IC-nya sendiri, yang kedua ada switch sebagai input dan juga LED sebagai output. Nah, konfigurasi dari IC ini sendiri
Nah, kalau kita zoom, ada I0 sampai I7 ini merupakan input data active low atau logika nolnya, dan A0 sampai A2 ini merupakan output biner 3 bit, dan EI itu sebagai enable input, EO sebagai enable output, dan GS sebagai group sinyal. Itu nanti bisa terlihat semisal kita menggunakan rangkaian ini menguji dengan Proteus, itu akan ada EI, I0, dan GS. Nah, semisal kita inputnya ini 11110, maka hasilnya LED semuanya akan tetap menyala. Jika kita menggunakan switch 2 yang dimatikan, itu akan tetap menyala semuanya dan seterusnya. Nah, untuk switch 8 sendiri ini, jika kita menekan switch 2, maka hasilnya itu ada LED 2 yang menyala. Jika ini kita matikan dan ini kita nyalakan, maka seluruh LED itu akan menyala. Dan ini dapat direpresentasikan hasilnya sudah saya coba. Dan cara kerja dari IC74HC148 ini merupakan priority encoder yang mengubah 8 input menjadi keluaran biner 3 bit. Nah, ini untuk tabel kebenarannya dari encoder. Dan ini hasil pengujian yang telah saya lakukan. Dan di sini saya menyimpulkan atau menganalisis dari rangkaian encoder itu, di mana IC74HC148 merupakan priority encoder aktif atau rendah, sehingga input yang dianggap aktif ditandai dengan logika 0 dan bukan logika 1. Agar encoder dapat bekerja dengan pin enable input harus berada pada kondisi low. Nah, dari ini semua, maka saya akan melanjutkan ke rangkaian decoder. Di mana rangkaian decoder merupakan rangkaian logika digital yang berfungsi untuk mengubah data biner pada masukan menjadi keluaran tertentu berdasarkan kombinasi input yang diberikan. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan IC74HC138 3/8 decoder. Dan di sini saya ada beberapa komponen. Yang pertama itu switch sebagai input, dan juga ada IC, dan terakhir ada LED sebagai output. Nah, konfigurasi dari IC-nya sendiri itu yang pertama ada A, B, C ini sebagai 3 bit biner masukan atau input, dan output Y0 sampai Y7 ini merupakan 8 jalur keluaran aktif low. Coba kita nyalakan, semisal switch 1 ini nyala, maka keluarannya itu dari LED yang kedua dan selanjutnya. Nah, ini merupakan secara teoritis itu merupakan kayak bilangan biner, semisal bilangannya 0001. Nah, berarti itu hasil dari lampu LED yang kedua. Coba untuk ini, semisal angka 0101, maka masukkan keluaran 6 yang sesuai dengan tabel dari bilangan biner itu sendiri. Nah, secara teoritis itu dapat dijelaskan dengan berikut hasil desimalnya. Ini merupakan tabel kebenaran dari recorder. Jika kita switch 3 dan 0, switch 2 0, switch 1 0, maka hasilnya itu 1. Dan ini hasil pengujian yang telah saya lakukan, dan saya dapat menganalisis dari rangkaian decoder ini sebagai IC74LS138 merupakan decoder 3/8U aktif rendah yang dilengkapi dengan 3 pin enable yang berada di ini depan. Lalu agar decoder dapat berfungsi, pin 1 berada pada kondisi high, sedangkan G2 dan GB2 harus berada pada kondisi low. Intinya itu seperti itu. Dan kita akan lanjut ke
Selanjutnya kita memasuki rangkaian counter, di mana rangkaian counter adalah rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diterima dari sinyal clock. Nah, pada praktikum ini digunakan IC GD4017, yaitu Johnson Decade Counter yang bekerja dengan mengubah posisi output aktif setiap kali menerima pulsa clock saat terjadi transisi naik, di mana pada sinyal clock, logika high akan berpindah secara berurutan dari output Q0 hingga Q9. Nah, kita dapat melihat dari skema rangkaian yang saya buat di Proteus. Misal ini kita pakai MR-nya itu 0 dan kita akan clock. Nah, dia akan berpindah dari Q0 hingga Q9. Mohon maaf. Nah, oke. Nah, ini untuk konfigurasinya sendiri. Dan cara kerja dari rangkaian IC itu untuk menghitung setiap pulsa yang dimasukkan ke pin clock sehingga terjadi edge atau output aktif akan berpindah secara berurutan dari Q0 hingga Q9. Itu tadi yang telah saya lakukan di rangkaian Proteus tadi. Dan ini untuk tabel kebenarannya. Ini hasil pengujian yang telah saya lakukan. Jadi analisis dari rangkaian counter sendiri itu di mana IC GD4017 merupakan Johnson Code counter yang bekerja dengan menggeser logika high secara berurutan dari output Q0 hingga Q9. Nah, IC ini menggunakan metode one hot encoding sehingga hanya satu output yang aktif pada satu waktu. Pin master reset atau MR digunakan untuk mengembalikan pencacahan ke Q0 secara langsung, sedangkan pin clock enable harus bernilai low agar proses pencacah dapat berlangsung. Dengan cara kerja tersebut, IC GD4017 banyak digunakan pada aplikasi seperti running LED, sequencer, dan sistem pengendali berurutan. Oke, selanjutnya kita masuki rangkaian 7 segment display, di mana 7 segment display merupakan perangkat output yang digunakan untuk menampilkan angka dengan memanfaatkan 7 segmen LED yang dapat menyala dalam kombinasi tertentu. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan IC 74LS47 sebagai decode 7 segmen yang berfungsi mengubah data masukan 4 bit menjadi sinyal untuk mengendalikan setiap segmen pada display. Nah, di sini saya ada dua rangkaian, yang pertama berada di Cloud AI dan kedua ada di Proteus. Nah, kita akan ke Cloud AI terlebih dahulu. Jika saya melakukan semua switch, maka hasilnya akan menyala. Kondisi awal kita akan menekan switchnya. Di sini tuh ada komponennya, di sini ada switch, ada IC, dan juga ada 7 segmennya. Jika saya akan mengklik ini 1, maka akan menghasilkan output berupa 1. Selanjutnya 3, dan jika saya melakukan ini akan 2, 4, 8. Ini bilangan binarnya ke 1000. Nah, oke. Ini untuk penjelasan dari 7 segmen. Nah, ini komponen rangkaian dari 7 segmen, ini konfigurasinya, dan ini cara kerja di mana IC bekerja sebagai decoder pikat ke 7 segmen yang mengubah data biner pada input A, B, C, dan D menjadi sinyal keluaran untuk mengendalikan segmen A sampai Q pada sinyal pada display 7 segmen. Setiap kombinasi input akan menghasilkan pola penyalaan segmen yang berbeda sehingga angka desimal 0 hingga 9 dapat ditampilkan dengan benar. Kalau semisal dari rangkaian 7 segmen ini menghasilkan lebih dari 9, maka keluaran atau output itu tidak dapat didefinisikan, tidak terdefinisi atau tidak muncul. Nah, ini untuk tabel kebenarannya, dan ini hasil pengujian di Proteus, dan ini hasil pengujian yang berada di Cloud AI. Nah, analisisnya dari IC ini mampu mengubah input tadi yang dibilang 4 bit, namun tidak dapat lebih dari 9 untuk outputnya. Dengan demikian, rangkaian ini dapat menampilkan informasi numerik dalam bentuk yang mudah untuk dibaca.
Oke, kita masuk ke rangkaian register, di mana rangkaian register ini merupakan rangkaian logika sekuensional yang digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data biner sementara di dalam sistem digital. Register tersusun dari beberapa, yaitu ada yang flip-flop dan mampu menyimpan data dalam bentuk bit. Nah, pada praktikum ini saya menggunakan dua IC. Yang pertama itu IC 74H164, itu berupa parallel out atau SIPO, shift register, dan IC 74LS74 sebagai flip-flop untuk mengatur proses penyimpanan serta pergeseran data. Nah, ini ada komponen rangkaian register kayak ini IC-nya, ini logic stage atau input logika, logic probe atau indikator output, dan sumber tegangan itu saya memakai 5 volt. Ini untuk konfigurasi IC sendiri. Nah, kita akan memasuki ke gambar rangkaiannya. Kita menggunakan aplikasi Proteus. Kita play terlebih dahulu. Nah, di sini ada clock, reset, terus ini set, ini itu kayak mungkin input datanya, terus habis itu key ini semisal key dan key apa ini ya, ini tuh key lawan, jadi kebalikan, semisal key ini 1, maka hasil dari key lawan ini bakal 0. Nah, kita akan mencoba memasukkan setnya ini 0. Nah, maka hasil dari key 1 ini key-nya itu akan menghasilkan 1, dan key lawan itu akan menghasilkan 0. Nah, kita reset. Nah, kita reset 0, maka hasil dari key 1 dan key lawan itu akan menghasilkan sama 1. Dan untuk CPU sendiri ini, nah, jika C1 ini akan dinyalakan ke 1, maka dari keluaran dari ini akan menghasilkan 1, begitu. Nah, seterusnya, nah, itu selanjutnya nah, cara kerja dari yang IC flip-flop ini itu untuk menyimpan data pada input D ketika menerima sinyal clock. Nah, data yang tersimpan kemudian muncul pada output key dan dapat digunakan sebagai sumber data bagi rangkaian berikutnya. Sementara itu untuk IC yang SIPO ini menerima data serial melalui input A dan B. Setiap kali terjadi transisi naik dan pada sinyal clock, data akan bergeser atau posisi ke kanan, ke 0 menuju ke 7. Ini untuk tabel kebenarannya. Nah, ini hasil pengujian yang telah saya lakukan dari dua IC yang rangkaian register, dan analisisnya berupa berdasarkan hasil simulasi. Rangkaian register mempunyai penyimpanan dan menggeser data sesuai dengan prinsip kerja shift register. Nah, data yang diberikan pada input serial akan berpindah ke output berikutnya setiap kali menerima pulsa clock. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perubahan kondisi input dan clock mempengaruhi isi register secara berurutan sesuai teori penggunaan. IC 74LS74 membantu proses menyimpan data sementara, sedangkan IC 74H164 berfungsi menggeser dan menampilkan data pada keluaran paralel. Dengan demikian, rangkaian telah bekerja sesuai karakteristik register di digital dan dapat digunakan untuk aplikasi penyimpanan data, konversi serial dan paralel, serta pengolahan data sekuensial dalam sistem digital. Ini untuk analisis keseluruhan. Jadi berdasarkan hasil praktikum dan simulasi yang telah saya lakukan, rangkaian ini sudah dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu rangkaian logika kombinasi dan rangkaian logika sekuensional, di mana rangkaian adder, encoder, decoder, dan 7 segmen display termasuk rangkaian kombinasi, karena keluaran dari diskon hanya bergantung pada kondisi input tanpa dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang telah saya lakukan dalam
praktikum ini atau dalam saya melakukan pengerjaan rangkaian sistem digital ini itu berdasarkan hasil simulasi yang pengujian telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian digital yang dipraktikkan yaitu adder, encoder, decoder, counter, 7 segment, display, dan register telah bekerja sesuai dengan teori, tabel kebenaran, serta karakteristik masing-masing IC. Hasil keluar yang diperoleh pada setiap rangkaian menunjukkan kesesuaian antara konsep yang dipelajari dengan implementasi dalam simulasi. Rangkaian adder, encoder, decoder, dan 7 segment display termasuk dalam rangkaian logika kombinasi yang menghasilkan keluaran berdasarkan kondisi input saat itu. Nah, sementara itu, counter dan register merupakan rangkaian logika sekuensial yang memerlukan clock dan dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua jenis rangkaian tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan baik sesuai prinsip kerja sistem digital. Melalui praktikum ini, saya harapkan mahasiswa dapat memahami cara gimana kerjanya berbagai komponen digital melalui proses penjumlahan data biner, pengkodean dan dekode data, serta pencacahan pulsa, penampilan informasi numerik hingga penyimpanan dan pergeseran data. Intinya saya berharap untuk ini dapat bekerja secara efisien dan maksimal. Sebelum itu saya akhiri. Saya Cinta Ferda Junita. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.